Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mari kita memuji Allah. Salawat dan salam kita aturkan kepada baginda tercinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Baiklah, yang akan kita bahas kali ini adalah tentang wakaf di dalam Al-Quran. Wakaf itu sendiri berarti tempat berhenti. Jadi dalam hal membaca Al-Quran, ada tempat-tempat yang memang boleh berhenti dan ada yang dilarang untuk berhenti. Maksudnya dalam membaca Al-Quran kita tidak boleh sembarangan berhenti, bahkan kita dilarang tata nafas, bernapas di tengah-tengah saat kita membaca Al-Quran. Ketika sampai kepada ujung ayat barulah kita bernapas untuk menyambung kepada ayat selanjutnya. Jadi tidak sembarangan dalam membaca Al-Quran. Baiklah, ada beberapa tanda wakaf di dalam Al-Quran yang mungkin kita sering temui dan tandanya kecil ya. Jadi yang saya bahas di sini adalah tanda wakaf selain yang bulat di ujung ayat. Kalau yang di ujung ayat maka itu sudah jelas boleh berhenti ya. Maksudnya perpindahan dari satu ayat kepada ayat yang lain. Biasanya ditandai dengan adanya tanda wakaf yaitu bulat. Tapi yang akan kita bahas di sini adalah tentang tanda wakaf yang biasanya bertulisan kecil di atas ayat itu. Baiklah, apa saja? Yang pertama itu yaitu ada tanda huruf jim kecil di atas. Apa maknanya? Apa maksudnya? Jim itu bermakna jaiz, boleh. Oleh karena itu boleh berhenti atau boleh diteruskan. Bebas ya, boleh berhenti atau diteruskan. Kemudian ada juga seperti tanda huruf ko. Ya. Huruf ko itu bermakna waqaf aula. Maksudnya berhenti lebih utama di situ. Dianjurkan untuk berhenti supaya kita bisa mengambil nafas lagi sehingga bisa menyambung ayat. Karena mungkin bisa juga karena ayatnya panjang sehingga kita perlu mengambil nafas lagi, maka di situ dianjurkan untuk berhenti. Kemudian ada juga tandanya yaitu seperti huruf shad. Itu maknanya adalah wasol aula. Maksudnya disambung lebih baik. Ada ayat-ayat yang memiliki tanda ini maka dianjurkan untuk disambung saja, tidak usah berhenti. Kalaupun kita misalkan napas kita terputus di tengah bacaan kita, apalagi di tempat ayat yang maknanya putus dengan kalimat sebelumnya, oleh karena itu kita sambung, boleh saja berhenti, tetapi kita ulang beberapa kata, beberapa kalimat sebelum tempat kita berhenti tadi. Kemudian ada juga tanda wakaf yaitu titik 3. Biasanya itu 2 ya. Titik 3. Maksudnya itu boleh memilih di antara salah satu di mana kita mau berhenti. Misalkan dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Biasanya ada tanda titik 3 di situ. Kemudian ada tanda wakaf yaitu saktah. Tulisannya kecil, saktah. Itu salah satu contohnya ada di dalam surah Yasin. Qalu ya wailana man ba'atsana min marqadina hadza ma wa'ada rahman wa sadaqal mursalun. Maksudnya saktah itu adalah kita berhenti tetapi tidak boleh memutus napas di situ. Berhenti sejenak tanpa bernapas, kemudian kita sambung lagi. Baiklah, kemudian ada juga wakaf lazim. Itu cirinya adalah seperti ada huruf mim di atas, kecil. Ini sebenarnya agak mirip dengan hukum tajwid iqlab. Apabila nun mati bertemu huruf ba, maka biasanya ada ciri huruf mim di atasnya. Tapi wakaf lazim ini bertulisan seperti ini. Kalau iqlab itu yang seperti ini. Wakaf lazim itu bermakna lazim itu harus berhenti ya, harus berhenti.
Nah, kemudian ada tanda la. Kalau la itu dalam bahasa Arab artinya jangan atau larangan. Maksudnya dilarang berhenti ketika bertemu ayat yang di atasnya terdapat kalimat la, larangan untuk berhenti. Kecuali di bawah huruf la yang kecil itu terdapat bulatan kecil. Maksudnya itu tidak apa-apa berhenti. Seperti surah Al-Fatihah, ghairil maghdubi alaihim syiratal ladzina an'amta alaihim. Nah, di situ ada tandanya la dan bulat di bawahnya, boleh berhenti. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, itulah tadi beberapa tanda wakaf yang sering mungkin kita temui ketika kita membaca Al-Quran. Itulah tadi penjelasannya ya. Ya, mudah-mudahan dengan aturan tadi bacaan Quran kita baik, tidak sembarangan kita membacanya, harus sesuai dengan aturan yang sudah ada. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat buat penonton dan kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.